Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Arya Pramuja dengan NIM 3 digit terakhir 019. Aku berasal dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama yaitu algoritma pemrograman. Nah, sebelum itu, saya ingin memberikan teman-teman gambaran alur pembelajaran ke depannya. Oke, tujuan dan alur pembelajaran. Nah, tujuan dan alur pembelajaran pada saat ini adalah melatih peserta untuk berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan masalah secara efisien, kemudian mengembangkan kemampuan menganalisis dan mengimplementasikan solusi dalam bentuk program. Nah, jadi diharapkan nanti setelah teman-teman menyimak video yang telah saya buat, teman-teman nantinya bisa berpikir logis, sistematis, dan juga dapat memecahkan masalah secara efisien yang diimplementasikan dalam bentuk program. Nah, alur pembelajarannya ada yang pertama ada pemrograman dasar, di mana nanti saya akan menjelaskan pemrograman mulai dari dasar-dasarnya. Kemudian yang kedua ada konsep dasar pemrograman, dan yang terakhir ada perancangan program. Next. Sebelumnya ini ada pengertian dari algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah sistematis, logis, dan berurutan yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi secara singkatnya algoritma itu adalah berisi langkah-langkah ataupun instruksi-instruksi yang sangat berurutan yang nantinya berguna untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, selanjutnya ada pemrograman. Pemrograman adalah suatu cara dalam membuat satu atau menghubungkan lebih dari satu algoritma dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu, sehingga menjadi suatu program komputer. Nah, kalau pemrograman sendiri adalah cara untuk menyelesaikan langkah-langkah yang telah kita persiapkan tadi nih, supaya yang nantinya bisa diimplementasikan dalam bahasa pemrograman dalam suatu program komputer. Next, selanjutnya ada tools yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini, yaitu ada Scratch dan juga Replit, di mana Scratch adalah sebuah bahasa pemrograman visual untuk lingkungan pembelajaran yang memungkinkan pemula untuk belajar membuat program dalam bentuk block programming. Nah, selanjutnya ada Replit, adalah layanan pemrograman berbasis cloud yang memungkinkan pengguna untuk menulis, mengedit, dan menjalankan kode secara online dalam bentuk text programming. Secara singkatnya, kalau Scratch itu pemrograman lebih dalam bentuk programming dan cocok, ini sangat cocok ya untuk kita sebagai pemula yang nantinya akan belajar coding mulai dari nol. Untuk Replit itu kode secara online dalam bentuk text programming. Selanjutnya ada proses pemrograman. Proses pemrograman dibagi menjadi 3 alur. Yang pertama ada ide, algoritma, dan juga kode. Kalau ide adalah mencari kasus atau tantangan dan mengidentifikasi masalah secara jelas untuk mempermudah menentukan input, proses, dan output. Kemudian ada algoritma, yaitu membuat langkah algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kalau kode itu proses pembuatan kode atau instruksi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Simpelnya, untuk proses pemrograman tuh kita yang pertama adalah mencari ide terlebih dahulu, mencari permasalahan yang nantinya kita akan pecahkan. Kemudian kita membuat langkah-langkah penyelesaian untuk menyelesaikan ide dari permasalahan yang kita buat tadi. Nah, kode ini adalah instruksi yang telah kita buat supaya untuk mengatasi permasalahan yang telah kita siapkan sebelumnya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih cara pengoperasian Scratch. Nah, teman-teman bisa search pada Google Chrome ataupun yang lain. Kita ketik URL Scratch.
Nah, setelah itu kita membuat akun terlebih dahulu ya. Kita join Scratch. Di sini teman-teman bisa membuat username teman-teman, terserah, bebas, buat yang semenarik mungkin ya kalau bisa. Misal aku akan membuat otomasi voice. Oh, oh iya, ini jangan sampai spasi ya guys. Selanjutnya kita next. Kita pilih negara. Kita pilih Indonesia. Karena kita di Indonesia. Eh, kemudian next. When were you born? Aku pilih Mei tahun 2007. Next. Mei. Nah, setelah teman-teman membuat akun, teman-teman bisa next seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat create. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sebelah sini terdapat library blocks, di mana blok-blok ini yang nantinya kita akan gunakan dalam proses pemrograman. Dan ini adalah ruang kerja, di mana blok ini akan kita eksekusi ke dalam ruang kerja, dan ini adalah ada kucing yang nantinya hasil dari pemrograman yang telah kita susun blok-blok ini di ruang kerja. Oke, sebelum itu kita bisa menggunakan menu events. Kemudian kita cari blok when green flag click. Nah, blok ini adalah blok yang paling utama dalam pemrograman ya teman-teman. Karena tanpa blok ini, program yang nantinya kita buat tidak bisa berjalan. Selanjutnya aku ingin mengasih gambaran ke teman-teman contoh. Kita klik. Ganti kata-katanya. Nah, di sini terlihat ya, kucing ini mengatakan halo kepada kita semua. Nah, setelah itu kita bisa buang blok ini ke library. Di sini saya akan membuat program sederhana tentang algoritma ketika kita bertemu dengan seseorang dan juga menanyakan makanan favorit. Di sini ada blok
Berbagai blok ya, ada motion, looks, sounds, events, controls, fencing, operators, variables, and my blocks. Langkah pertama adalah kita akan membuat program ini menanyakan kepada user. Kita cari desain sih. Looks. Kita pakai menu block X yang nantinya kucing ini akan bertanya kepada kita siapa nama kita. Di sini sudah terdapat ya what's your name. Nah, sebelum itu kita pakai menu kontrol dulu ya teman-teman supaya program ini tuh bisa dijeda selama beberapa detik karena komputer tuh memiliki kecepatan yang sangat cepat, bahkan milidetik atau nanodetik, di mana mata kita manusia tidak bisa melihat secara cepat program yang ditampilkan oleh komputer. Maka dari itu kita perlu menggunakan block wait. Kita stop dulu. Nah, kita bisa menggunakan menu block operators, kemudian join apple and banana. Di sini kita bisa inputkan halo, dan di sini kita bisa menggunakan menu sensing, kemudian kita pakai block answer yang nantinya jawaban yang kita inputkan pada hasil di sini nantinya akan ikut muncul di program selanjutnya. Ya, kita coba ya. Klik what's your name? Misal, aku jawab Arya. Halo Arya. Di sini teman-teman jangan lupa kasih spasi supaya hasilnya tuh juga tidak menempel ya, teman-teman. What's your name? Halo Arya. Oke. Next, aku mau bikin satu lagi. Di sini aku akan menanyakan what's your favorite food? Nah, di sini aku menginputkan sebuah pertanyaan, apa makanan favoritmu? Terus kita menggunakan menu sound, kita cari answer. Looks.
say. Nah, terus kita operators, join apple and banana. Jangan lupa menu kontrol ya. Oke, nice. Mari kita coba keseluruhannya. What's your name? Arya. Di sini kucing ini mengatakan, "Halo Arya." Terus bertanya, "Apa makanan favorit kamu?" Terus di sini aku jawab, misal pasta. Your favorite food is pasta. Nah, kalau tadi di Scratch ini adalah bahasa pemrograman bayi di mana kita cukup menggunakan blok-blok kata yang sudah tersedia dalam library yang tentu penggunaannya sangat mudah. Selanjutnya kita akan beralih ke Replit. Sebelumnya, aku ingin memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara membuat akun pada Replit. Nah, di sini kita bisa menggunakan login continue with Google. Di sini teman-teman udah bisa login ya pada menu pemrograman Replit dengan basic Python. Kita menu develop frameworks. Kemudian kita create. Kita pilih Python. Kita ubah dulu projectnya. Di sini aku mau pakai namaku. Create. Nah, oke, jadi setelah teman-teman login ke akun teman-teman semua, kita bisa langsung memulai program pertama kita di aplikasi Replit, program di Python. Sebelum itu, kita perlu menggunakan fungsi pertama yang namanya import time. Di mana import type ini adalah salah satu library yang terdapat di Python yang berfungsi untuk mendelay atau menunda program selanjutnya supaya program satu dengan yang lainnya itu ada jeda dan juga terlihat oleh kita tanpa adanya error. Sama halnya seperti kita pada Scratch. Kalau di Scratch itu kita bisa menunda program sebentar dengan menggunakan fungsi block control yang namanya wait. Kalau di Replit kita pakai import time. Oke, kita bisa langsung enter aja. Terus aku mau tanya nama.
dan juga makanan favorit sama seperti di Scratch tadi. Kita ketik name, kemudian sama dengan input, kemudian kita buka kurung, masukkan tanda petik, kita ketik what's your name, terus tanda tanya, terus kita pakai tanda petik, dan juga jangan lupa kita tutup kurung. Coba kita akan menjalankan program pertama kita. Nah, di sini bisa terlihat ya hasil dari program pertama kita, yaitu what's your name. Oke, lanjut. Aku akan mendelay program ketiga dan keempat dengan cara enter, kemudian kita menggunakan time sleep. Di sini aku akan menggunakan 1 sekon, terserah teman-teman bisa menggunakan angka desimal maupun bilangan bulat. Di sini aku akan menggunakan 1 sekon. Jangan lupa buka kurung dan juga tutup kurung. Kita enter, kemudian selanjutnya kita menggunakan fungsi print untuk mencetak program yang nantinya dari baris yang kedua ini akan muncul pada baris keempat. Nah, selanjutnya kita bisa buka kurung terlebih dahulu, sama klik hello kemudian tutup kurung. Kita menggunakan plus, kita masukkan variabel name yang berada baris kedua. Name, jangan lupa kita tutup kurung. Kita coba jalankan programnya ya. Di sini kita ternyata lupa menggunakan time.sleep, teman-teman. Jangan lupa ini pakai dot. Nah, coba kita jalankan ulang. What's your name? Di sini aku akan jawab namaku Arya. Kita enter. Halo Arya. Di sini jangan lupa kita kasih spasi juga ya teman-teman, supaya hasilnya tuh ada spasi juga. Coba kita jalankan lagi. What's your name? Kita jawab Arya. Enter. Halo Arya. Nah, selanjutnya aku juga akan menggunakan fungsi time sleep. Time.sleep, kita masukkan waktu jedanya ya, mau berapa sekon. Di sini aku mau pakai 1 sekon juga. Kita enter, kemudian kita menggunakan variabel food karena di sini kita akan menanyakan ke program apa makanan favorit. Sama kayak name, kita sama dengan terus input, kemudian kita buka kurung, kita tanya,
What's your favorite food? Jangan lupa kita pakai tanda petik. Kemudian kita enter. Kita menggunakan fungsi time sleep lagi. Time.sleep. Di sini aku mau pakai 1 second juga. Kita enter. Selanjutnya kita print yang nantinya komputer ini akan mencetak program yang kita inginkan, yang tadi kita input tadi. Print, buka kurung, your favorite food is, jangan lupa kita pakai ini ya, spasi juga, kita beri tanda plus, kita spasi, food. Nah, coba kita jalankan program mulai dari awal ya. What's your name? Aku jawab Arya. Enter. Halo Arya, what's your favorite food? Misalkan ini aku jawab pasta. Your favorite food is pasta. Nah, jadi sama ya teman-teman, sebenarnya konsep dari Replit dan juga Scratch, hanya saja dalam penulisannya itu berbeda. Kalau Scratch itu dalam bentuk blok, kalau Replit itu dalam bentuk text programming. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat project cooking pasta mulai dari Replit dan juga Scratch. Tapi yang pertama-tama aku akan bikin di Scratch terlebih dahulu. Kita bisa buang ini ke perpustakaan, klik event, terus kita cari menu X. Kita pakai menu control, kita pakai block way, lanjut looks, kemudian ini save. Kita masukkan ke dalam ini juga.
Oh iya, di sini aku akan membuat cooking pasta yang berjudul bagaimana cara membuat jus alpukat. Oke, berikut cara membuat jus alpukat. Ini kita kasih spasi terlebih dahulu ya guys. Ini juga. Coba kita jalankan programnya terlebih dahulu. Kita klik green flag. What's your name? Terus kita jawab Arya. Halo Arya, berikut cara membuat jus alpukat. Coba kita ulang. Oh, bentar. Area. Oh, ini benar halo. Kita menggunakan menu kontrol lagi. Kita menggunakan 1 detik. Terus kita menggunakan menu looks, kemudian kita ketik siapkan alpukat susu dan air. Kemudian kita menu kontrol lagi. Terus kita menggunakan menu looks lagi. Terus kupas alpukat. Dan masukkan ke dalam blender. Beri susu dan sedikit air. Terus kita menggunakan menu kontrol lagi. Wait. Kemudian kita menggunakan menu looks lagi. Blender selama beberapa detik. Kemudian kita kontrol lagi.
akan meneluk lagi. Tuang jus ke dalam gelas. Kontrol, kita pakai menu wait lagi. Terus kita menggunakan menu looks lagi. Jus siap dinikmati. Di sini nggak perlu. Oke, di sini kita akan menjalankan programnya ya guys. Kita klik bendera hijau, kemudian aku masukkan namaku, Arya, kemudian enter. Halo Arya, berikut cara membuat campuran alpukat, kukus alpukat beri susu dan sedikit air, blender sama. Terus siap dinikmati. Oke. Kita coba sekali lagi ya. Kita spasi dulu. Nah, di sini kita berhasil membuat cooking pasta melalui Scratch ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan menggunakan project sama juga. Di sini saya akan membuat jus alpukat juga, tapi kita di web replik. Nah, ini aku hapus terlebih dahulu ya guys. Import time. Kita taruh name. Sama dengan input, kemudian kita pakai watch. Jangan lupa tutup kurung. Kita enter. Di sini supaya mempersingkat waktu, aku akan membuat variabel-variabel terlebih dahulu ya, teman-teman. Baru nanti aku selingin sleep time supaya lebih mudah. Green. Kita pakai tanda petik.
Halo. Ini spasi dulu. Kita plus. Ini kita kasih spasi terlebih dahulu ya. Plus name. Kita plus berikut cara membuat jus alpukat. Nah, di sini kita kasih import sleep.time ya guys. Jangan lupa kita kasih waktu 1 second. Nah, coba kita jalankan program pertama kita. What's your name? Aku Arya. Oh, sorry. Time sleep ya guys. Time sleep. Nah, kita jalankan. Halo Arya, berikut cara membuat jus alpukat. Kita time sleep. Siapkan alpukat, susu, dan air. Print. Dan air. Kita print lagi. Oke, selanjutnya adalah kupas alpukat dan masukkan ke dalam blender.
kupas alpukat dan masukkan ke dalam blender. Nah, selanjutnya adalah beri susu dan sedikit air. Beri susu dan sedikit air. Terus kita print. Blender selama beberapa detik. Blender selama beberapa detik. Kemudian yang terakhir adalah tuang jus ke dalam gelas. Kita fungsi print. Ke dalam gelas. Enter. Kemudian ada jus siap dinikmati. Jus siap dinikmati. Nah, setelah kita membuat fungsi print ini semua, kita tinggal memberikan fungsi time sleep di antara ini ya, supaya diberikan jeda semuanya. Kita kasih time sleep semua ya guys. Tab. Time sleep. Enter. Ini time sleep. Kita enter, kemudian langsung tag time sleep. Kemudian time sleep. Enter, kemudian time sleep. Kita coba programnya ya guys. What's your name? Arya. Kita enter. Halo Arya, berikut cara mau jus alpukat. Nah, jadi selesai ya teman-teman bagaimana cara membuat project pertama kita menggunakan program Scratch dan juga Replit, di mana yang pertama kita membuat program sederhana, selanjutnya kita membuat suatu project yang ini lumayan kompleks ya, banyak. Poin penting yang perlu saya sampaikan adalah teman-teman perlu memperhatikan device teman-teman itu apa, karena beberapa device itu dalam pengoperasian Python itu sangat berbeda. Nah, kesimpulannya pada praktek kali ini adalah penggunaan Replit dan juga Scratch adalah sama-sama menggunakan fungsi input dan juga output,
Dimana ketika kita menginputkan sesuatu ke dalam program, kemudian kita juga program itu akan memberikan tampilan output berupa input yang tadi kita masukkan oleh kita semua. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dan juga pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Arya Pramuja, pamit dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.